Mari angkat kedua belah tanganmu, sembahkan Dia. Tuhan, ku sembah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia. Sekali lagi sembah Tuhan, ku sembah, kudus kirama. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, kami lihat kemuliaan-Mu, kuduslah dan kami sanjung Kamu bagimu Tuhan, ku sembah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia. Bersama dengan Indonesia, bersama dengan segala yang bernapas, bersama dengan bangsa-bangsa, Yesus Engkau disembah. Bersama dengan kota ini, bersama dengan bangsa-bangsa, bersama dengan negara Belanda, Perancis, Jerman, Singapura, Yesus Kau disembah. Haleluya. Bangsa-bangsa menyembah, layaklah Engkau Tuhan. Yuralana masih, haleluya. Kami bawa bangsa-bangsa, kami bawa Indonesia menyembah kepadamu, memuliakan namamu. Oh Indonesia, bangsa-bangsa, marilah bersama kami memuliakan nama Tuhan. Sebab Rajamu tiba, Dia akan menghampiri engkau, mendatang engkau. Sekonyong-konyong Dia mendadak menghampiri engkau. Indonesia, bangsa-bangsa, iralah rabarayane. Dan di tempat ini datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Iralah rabare, haleluya, haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Kami pandang Engkau,
Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Kita terus menyembah kepada Tuhan. Siapa yang digerakkan Tuhan untuk bernubuat, silakan kau bernubuat. Hiralarabashe, hirabalada taharabahana yare, hiralarabasharalare, hiralarabasharalarabaralare. Harabashe, yera la la la. Yes, yes, yes. In the word of worship, yera la la la. Kirabala takaraya. Dia ada pada tempat yang sangat mulia, tempat yang tak terhampiri. Tetapi oleh karena darah Yesus, kita bisa menghampiri hadirat-Nya. Ketika kita menghampiri hadirat-Nya, kita melihat kemuliaan-Nya. Dia gendong, memeluk, mengangkat kita, dan mengatakan bahwa kita adalah umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Tuhan Yesus Kau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa buat kasih yang tidak terbatas buat kami untuk kami bisa menghampiri Bapa. Terima kasih buat Yesus satu-satunya jalan. Terima kasih buat Roh Kudus yang menolong kami dan membawa kami kepada kebenaran untuk mengenal Bapa dengan benar dan tepat. Hari ini berikan kepada kami pengurapan baru Tuhan, untuk boleh berjalan bersama-sama secara pribadi, secara gereja lokal untuk mewujudkan cita-cita Tuhan. Biarlah kasih kuasa-Mu mengalir dan sampaikanlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang membangkitkan roh kami, yang membuat kami mengerti bahwa apa yang menjadi maksud tujuan Tuhan, sehingga apa kemenangan yang Tuhan sudah berikan boleh digenapi. Supaya itu membangkitkan iman kami, yaitu iman yang mengalahkan dunia ini. Terima kasih urapi kami semua. Kami juga berdoa buat orang-orang di sekitar ibadah ini. Lawatlah mereka, jamahlah mereka. Karena kami tahu bahwa pujian penyembahan kami tidak bisa dibatasi oleh tembok gedung ibadah ini. Menghadirkan hadirat Allah, menghancurkan kuasa kegelapan. Suatu kali kelak doa kami, mereka boleh menyembah Allah yang kami sembah dan beribadah bersama-sama kami di seluruh kecamatan, di seluruh kelurahan, desa-desa, di seluruh Lembang penuh kemuliaan Tuhan. Sekali lagi datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di Lembang seperti di sorga. Terima kasih urapi semuanya kami. Dalam nama Yesus, mari kita datang bersama-sama. Amin. Baik, sebelum duduk berikan sorak-sorak haleluya. Wow. Wow. Bisa lebih meriah lagi? Iya. Waktu tahun baru lihat nggak lampu yang yang gitu-gitu terus orang teriak-teriak gitu loh. Nggak lihat? Karena berdoa ya. Saya kebetulan ada di villa jadi lihat bagaimana orang wow begitu loh ya. Nah kita tuh buat begitu bukan karena tahun baru tapi karena kita ketemu Allah kita, betul? Mari kita berikan sorak haleluya. Wow, 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 wow. Ya, amin, amin. Silakan kembali. Ya, selamat pagi, selamat tahun baru. Ya, semuanya baru ya. Tadi Ibu Yus bilang bahwa kita memuji Tuhan dengan sukacita menari-nari.
Dan itu biarlah itu menjadi bagian kita tahun 2024 ya. Ya, menari-nari ya, anak muda juga menari-nari ya. Kamu pernah nyuji Tuhan menari-nari? Belum pernah? Nanya doang kok takut gitu ya. Nanya aja Gus. Jangan pas teman ulang tahun kita nari-nari gitu ya. Ya, pernah nonton basket? Enggak bersuka? Suka lihat nonton basket. Gimana orang tuh kalau main ya? Lincah ya, gitu ya. Enggak bilang lincah ke kiri, kan enggak gitu kan betulnya. Kita lebih dari situ dong, betul enggak ya? Ya, setuju? Jangan takut. Emang ini orang suka kepo. Ya, saya percaya bahwa ketika kita memuji dengan benar, kita tidak mengundang dia, tapi dia otomatis hadir ya. Setuju dengan saya? Apalagi kalau kita buat itu setiap hari, apalagi kalau ketika ada persoalan pergumulan ya, dari Ibu Yus bilang bahwa bagaimana kita mengucap syukur itu betul, maka kita akan mengalami kuasa kehadiran Tuhan ya. Hari ini saya mau share firman Tuhan bagaimana tema kita 2024 adalah bagaimana kita menjadi rumah Tuhan yang kuat dan berkarakter Kristus. Setuju dengan saya? Menjadi rumah Tuhan yang kuat dan berkarakter Kristus. Kenapa penting kita pahami ini? Karena 2024 dan tahun-tahun akan datang akan ada masa-masa yang sukar. Krisis ekonomi, masuk tahun 2024, baru aja sehari, masuk 1 hari, udah ada gempa bumi gitu. Nyampenya ke Lembang. Ya, Sumedang. Tapi kita tidak takut, saudara sekalian. Karena kenapa? Karena kita berjalan dengan firman Tuhan. Nah, kita sih nggak apa-apa. Tetangga sebelah yang ada apa-apa, betul nggak? Bilang haleluya. Betul nggak, saudara? Ya, kita sih nggak apa-apa itu. Waduh, heboh, saudara sekalian. Kita nggak heboh karena kita punya Tuhan semesta alam, betul nggak ya? Ya, sekalipun ada orang rebah di sisi kanan kamu, 1000 di sisi kiri kamu, emang gua pikirin, betul nggak? Tetapi kita beria-ria karena kita punya firman. Lah, kalau orang dunia nggak punya firman Tuhan, pasti takut, saudara sekalian. Kasihan kan? Ya, maksudnya mulai mikir rumahnya harus nggak ada, rumahnya harus begini. Ya di mana-mana juga terjadi gempa seluruh sekalian. Tapi yang penting adalah kita berjalan dalam firman Tuhan. Ya, sehingga ada ketakutan, ekonomi juga demikian, ya, dunia bisnis juga digoncangkan di mana-mana. Saudara tahu yang startup sekarang anak-anak muda mulai buat bisnis hancur seluruh sekalian, goncang seluruh. Kenapa? Kalau dipikir-pikir, Tuhan, kenapa ya kok kayak seperti kok tega amat? Kenapa? Itu supaya orang tidak mengandalkan manusia dan mengandalkan harta mereka, tapi mengandalkan Tuhan, betul nggak saudara? Sehingga kita mengandalkan Tuhan, dicari mereka, apa sih rahasia kamu? Rahasia kami adalah kami ikut Tuhan Yesus, betul nggak? Nah, mereka bukan ikut saya, tapi ikut Tuhan Yesus. Karena mereka ikut Tuhan Yesus dalam diri saya, otomatis mereka ikut saya karena saya punya Yesus dalam diri saya, betul nggak? Iya, makanya kita harus membangun 2024 menjadi rumah Tuhan yang kuat dan berkarakter Kristus. Dari mana bisa terjadi? Yuk kita lihat sekali lagi. Beberapa minggu lalu saya sampaikan, gereja tidak bicara soal gedung, ya. Tapi kalau dikasih gedung, walau alam. Setuju dengan saya? Aduh, sekarang orang berpikir ibadah itu gedung, ya. Hati-hati anak muda ya. Ya, anak-anak muda. Ada LED-nya, haleluya. Ada penari-penarinya. Haleluya, ada door prize-nya. Haleluya. Saya buat door prize mobil nanti. Lembang datang, tapi bukan gitu caranya. Allah kita nggak bisa direndahkan, betul nggak? Tetapi akan menjulang tinggi karena mereka berbondong-bondong hadirat Tuhan. Setuju dengan saya? Iya, mari kita lihat firman Tuhan dari Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ya, kita baca ini bersama-sama. Ini adalah ayat tema kita 2024, saudara sekalian. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tuhan katakan yang pertama bahwa gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Ya, menjulang tinggi. Ini bukan soal salibnya tinggi sampai ke langit, sebutkan tidak. Tapi dibicara soal ada hadirat dan kemuliaan Tuhan. Ada kuasa, ada kasih, ada kemenangan di dalam rumah Tuhan, sebutkan. Dan itu akibatnya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Nah, saya ingin ceritakan bagaimana ini betul, saudara sekalian. Mari kita lihat Yohanes pasal yang kedua.
Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 22. Yohanes 19 ya. Yohanes 2 ayat 19 sampai ayat 22. Apa yang Yesus katakan tentang bait sucinya, saudara? Ya. Kita baca bersama-sama. Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. 1 2 3. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 40 tahun, 6 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Yesus. Jadi Yesus bicara kepada ahli-ahli Taurat, dikatakan, rombak bait suci ini. Maka dia kata 3 hari aku akan bangun kembali. Ini otaknya itu kan otak gedung, betul gak saudara? Terus mereka bilang, ya ini 46 tahun dibangun itu nggak mudah gitu loh. Kamu rombak dalam 3 hari nggak bisa dong gitu loh. Baru akhirnya enggak, yang dimaksudkan itu bukan gedungnya, yang dimaksudkan itu adalah Yesus sendiri, tubuhnya sendiri. Nah, murid-muridnya nggak ngerti, tapi ketika naik ke sorga baru, oh ya ampun, benar. Ketika dia mati kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka dibangkitkanlah Kristus, maka ada Kristus yang dibangkitkan. Jadi berarti bahwa memang gereja bukan bicara gedung, tapi gereja adalah bicara soal tubuh Kristus sendiri, saudara sekalian. Yang paling kerennya adalah engkau dan saya ketika percaya kepada dia ditakdirkan menjadi bait Allah. Wow, mari kita 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17 terlebih dahulu. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Ini keren, luar biasa. Yuk kita baca 17, kemudian 18, 19 dan 20. 18 kita lewat. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Sekali lagi. Tetapi barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Dia bilang, tapi siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ketika kita lahir baru, terima dia tinggal dalam diri kita, kita satu roh dengan dia, saudara sekalian. Haleluya. Setuju dengan saya? Oh, dia tinggal di najrona roh, saudara. Dalam roh kita, saudara. Dan kita tidak punya roh sendiri, ada roh Allah bersama dengan roh kita. Dan langsunglah kita dicap oleh dia, ayat 19 dan 20. Kita baca bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab itu, karena itu muliakanlah Allah dengan, ya gara-gara kita bersatu dengan roh Allah jadi satu, maka kita disebut sebagai bait Allah. Disebut sebagai bait Roh Kudus, saudara. Saya menjelaskan ini supaya untuk membuktikan bahwa betul bahwa bicara bait Allah bukan gedung saja, tapi bait Allah tubuh kita, saudara. Dan yang kedua adalah itu terjadi karena kita terima Kristus, betul nggak? Waduh, kalau saudara ngebayangin dalam diri saudara ada roh Allah, ya, ngadepin Goliat, saudara. Haleluya. Haleluya. Yang paling kerennya, zaman bahala tuh, itu roh Allah nggak tinggal netep dalam diri mereka. Keren. Lah kita tinggal di sini, nggak pernah dia bilang, Leo, punten ya, sekali saya mencolot keluar, nanti aku masuk lagi gitu. Kalau kamu nggak 1-2 aku mencolot keluar, kalau 1-2 aku jalan lagi gitu. Ya, dia capek, aku juga capek, sama-sama capek. Betul nggak? Dia pun nggak pernah keluar. Tapi kesadaran kita bahwa saya adalah bait Allah karena bersatunya roh saya dan roh Allah, itu yang penting ada pada kita, saudara sekalian. Maka kalau ini kita ngerti, apa yang terjadi? Kita akan mengalami penyertaan yang sempurna. Ini penting. Nah, penyertaan sempurna ini membuat apapun yang kau kerjakan pasti berhasil.
Haleluya. Amin sungguh sekali ya. Beri dong sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Iya. Lah, dulu zaman Musa itu gini, Tuhan aku mau lihat wajahmu. Lah kan jauh, betul nggak? Nah sekarang kita bukan lihat wajahnya. Wong dia tinggal di sini kok, betul nggak? Cuma kesadaran kita akan roh kita satu dengan dia, itulah yang menyebabkan kita memahami, kita mampu memandang dia anytime, setiap saat, lagi susah nggak susah-susah. Nah penting pemahaman ini, supaya ketika engkau sadar dirimu adalah bait Allah, maka engkau harus menjadi bagian yang dibangun untuk tempat kediaman Allah, sampai pribadi Allah itu muncul karakternya. Setuju dengan saya? Sehingga itu wajar. Yuk kita lihat apa yang dialami oleh yang namanya kita lihat Keluaran 39. Apa yang dialami oleh yang namanya Yusuf sekarang. Keluaran 39. Keluaran 39 ayat yang kedua, 3, 4 dan ayat yang kelima. Yuk kita baca bersama-sama. Keluaran 39 ayat 2, 3 dan 4. Yuk. 1, 2, 3. Maaf. Kejadian 39. Sorry. Kejadian 39. Ya, ayat 2 sampai 4. Yuk kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu dikerjakannya, maka Yusuf menyabet kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, atas segala miliknya yang diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi seluruh sekali apa yang dialami Yusuf adalah bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat, bukan karena dia sekolah tinggi, tapi karena Allah menyertai dia, betul nggak? Keren banget. Allah menyertai dia. Sehingga ketika Allah menyertai dia, apapun yang dia kerjakan dia berhasil. Nah, tapi pemahaman tentang Allah itu, dia sebagai manusia, di luar dia ada Allah. Nah kalau kita nggak kayak gitu, Allah tuh nggak di luar kita, Allah itu dalam diri kita, kita lah baitnya. Berarti ada penyertaan Tuhan dalam diri kita. Makanya dikatakan penyertaan sempurna. Dan Alkitab katakan dengan tegas, apa yang dikerjakan Yusuf semuanya berhasil. Bukan karena dia pintar, tapi karena Allah menyertai dia. Sampai Tuhan promosikan dia. Itu menggenapi bahwa gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi di antara bukit-bukit yang lain. Dan saudara lihat bagaimana Allah menikahkan dia. Tapi saudara juga lihat ketika dia masuk di penjara, betul nggak? Ketika dia ditipu seluruh sekalian. Ketika dia dijanjikan untuk keluar dari penjara tapi tidak keluar. Bukan itu masa-masa sulit buat dia. Tapi toh dia kuat. Kenapa? Karena penyertaan Allah bukan ketika dia berhasil. Ketika dia keadaan sampai terpuruk pun Allah menyertai dia. Nah yang luar biasa, dia tinggal dalam diri kita. Dia pasti terus menyertai kita. Dalam keadaan terpuruk atau tidak, dalam keadaan suka atau duka, dia tetap menyertai kita. Sehingga kita berkemenangan. Kalau orang dunia, kalau dia diberkati, maka dia senang sekali. Tapi kalau ketika dia tidak diberkati, dia susah dan bisa bunuh diri. Kemarin selesai rapat saya ketemu dengan seorang wanita. Jadi dia minta didoakan. Karena waktu hari Minggu yang lalu didoakan, jadi kepanjangan gitu. Terus dipindahin ke tempat yang lebih pendek. Dia bilang dia gak mau. Dia mau ketemu dengan saya. Terus saya ya sudah kalau itu selesai rapat kita ketemu dengan dia. Dia bilang gini, apa yang saya rasakan? Saya gak tahu, saya bingung. Pertama, saya mau bunuh diri. Haleluya, untuk sebenarnya episode. Haleluya. Kamu udah ada baru? Sudah. Kamu udah mana? Saya di gereja ini. Saya mau mulai main-main di GKD. Loh kenapa? Sebenarnya sana kan ada Tuhan.
Persoalannya kan bukan soal gerejanya, pribadinya, betul nggak? Terus saya bilang gini, terus apa planning kamu? Pertama bunuh diri. Yang kedua ke Australia, ngapain? Selain cari kerja, jual diri. Alah mas. Haleluya. Terus saya bilang kepada dia, kenapa kau demikian? Saya putus asa. Karena saya pikir Tuhan tuh gak ada. Itu bohong semua ceritanya. Terus karena kesadaran dia tentang kehadiran tuh gak pas. Saya bilang gini, dulu gimana? Oh dulu saya berhamburan uang hidup saya. Dia bilang gitu. Loh sekarang kenapa tidak berhamburan? Kamu datang ke Tuhan. Artinya bahwa bukan uang yang menjadi patokan hidup mereka, dia bilang. Terus saya bilang, Kak, kamu tuh sudah mencintai uang. Kalau kamu gak punya uang, kau takut. Tapi menurut saya lebih takut gini, gak punya Tuhan gitu loh. Betul gak betul? Kalau kau punya Tuhan semuanya oke. Tuhan lawat dia, Tuhan lepaskan dia, Tuhan merdekakan dia. Karena ditipu oleh si jahat, sebetulnya roh Allah tinggal dalam diri dia. Kalau roh Allah dia sadar tinggal dalam diri dia, ngapain dia bunuh diri? Betul gak saudara? Betul gak? Kalau dia punya, ngapain dia jual diri sama sekalian? Kan Allah lebih besar daripada dia. Saya bilang, tahu gak Tuhan yang kamu semua tuh punya alam semesta ini gitu loh. Tambang-tambang di bumi ini punya dia gitu loh. Haleluya. Duit miliar punya dia semuanya itu. Kamu tinggal datang. Cuma kamu kudu bener gitu loh. Nah kalau kamu gak bener dikasihkan 1 triliun, kamu masuk neraka, betul gak? Haleluya. Dan waktu mereka demikian, dia mengalami kemerdekaan. Dan Tuhan ingin memulihkan dia, supaya ketika dipulihkan dia menjadi orang yang dibangun di atas kebenaran. Supaya dunia akan bilang, ya ampun, ini hancur. Dipulihkan, sehingga orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan datang kepada Tuhan. Hal yang sama Bapak Ibu harus pahami ini. Ini gak bicara soal profesi kita apa. Ini nggak bicara kalau dia kerjanya di mana? Oh kerjanya tuh di Garuda Indonesia. Kaya. Betul nggak? Kerjanya di mana? Ya gitu deh, gitulah. Haleluya. Pasti konotasi kita, waduh ini nggak bisa. Ini hebat. Ini nggak bicara itu, saudara. Ini hanya bicara ketika dia sadar Tuhan menyertai dia. Jadi Bapak Ibu juga teman, apapun usahamu, sekolahmu, bisnismu, pekerjaanmu, yang penting kau sadar bahwa engkau disertai oleh Allah. Ada amin saudara sekalian. Dan Alkitab katakan Allah menyertai Yusuf. Nah ketika saya sadar bahwa saya adalah bait Allah, roh Allah tinggal di saya, yang penting yang Tuhan inginkan kita ngerti adalah bahwa Allah menyertai saya. Itu penting banget. Kalau kau tahu itu semua sekalian, maka poin kedua yang akan muncul. Dimanapun kau berada, apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan memberikan kemampuan buat engkau. Mari kita lihat Keluaran 33. Keluaran 33 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Keluaran 33 Wow. Sebentar ya. Keluaran 31. Keluaran 31 ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. 4. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Ayat 5. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Sampai situ dulu saudara. Ayat 6 kita baca juga. 1, 2, 3. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian
haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan suruh Musa membangun kemah suci. Ya, Tuhan bilang gini, jangan sembarangan bangunnya, bahannya oke, kemudian ukurannya tepat. Ketika dibangun, Tuhan gak sekedar suruh mereka bangun, tapi Alkitab katakan dia panggil Bezalel. Bezalel menjadi orang yang Tuhan kasih keahlian untuk membangun. Nah, kita ini akan membangun rumah Tuhan. Nah, yang ujungnya membangun rumah Tuhan itu adalah hadirat Allah turun, betul nggak? Makanya kita dengan cara yang benar. Itu sama seperti dialami oleh Daud ketika dia membawa tabut Allah pindah, saudara sekalian. Dia membawa tidak cara yang benar, saudara sekalian. Dan akibatnya ada Usa datang sana, dan ketika lihat kereta itu tergelincir, dia topang. Ketika dia tompang, apa yang terjadi? Usa meninggal dunia, ditampar sama Tuhan. Karena kenapa? Karena Usa tidak dengan cara yang benar. Di sisi yang lain, kabut Allah tidak boleh diangkat dengan kereta. Harus diangkat dengan pengusung. Dan mereka melanggar kekudusan Tuhan karena mereka tidak ngerti. Nah, Tuhan bilang kepada Musa, Musa bangun bait Allah, ukurannya bla 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 bla, bahannya bla bla bla, tapi orang membangunnya gak sembarangan, maka diberikan keahlian dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Hal yang sama, saudara. Ketika kita membangun rumah Tuhan, kita harus diurapi sama Tuhan. Kalau kita gak punya pengurapan, nanti kita bangun sesuatu tapi Tuhan gak berkenan. Di sisi yang lain gak seperti yang Tuhan maksudkan, saudara sekalian. Haleluya. Paham, saudara sekalian? Paham, saudara sekalian? Saya bilang kepada wanita itu, kamu udah percaya Yesus kok, kamu udah terima Yesus, tapi kenapa kamu mengalami? Karena dia tidak membangun dirinya dengan benar, saudara sekalian. Kalau dia sadar dalam dirinya ada Kristus, dia sadar dia Yesus juru selamat, dia dibenarkan, dia tidak perlu mengalami hal-hal yang menjatuhkan dia, betul nggak? Tapi kenapa dia alami itu? Karena dia tidak mengenal dengan benar. Kenapa tidak mengenal dengan benar? Karena dia tidak mengerti bahwa Allah memberikan keahlian pada dia. Karena bicara soal Bezalel, Bezalel itu artinya a man who live in the shadow of God. Artinya Bezalel orang yang hidup dalam bayang-bayang Allah. Orang hidup dalam bayang Allah, orang yang hidup persekutuan dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dengar-dengaran akan Tuhan. Sebab kalau dia gak dengar-dengaran, dia takut nanti ukurannya salah, bahannya salah, yang ujung-ujungnya sekian tahun dibangun, Tuhan gak berkenan, gigit jari semua sekalian. Nah, banyak orang Kristen bangun hidupnya, dia sudah bertobat 10 tahun, 20 tahun, dan dia mengalami kekacauan dalam hidupnya. Ekonominya, rumah tangganya, kesehatannya, karena tidak dibangun dengan benar, saudara. Yang akhirnya dia bilang ini, kayaknya Tuhan tidak mengasihi. Dia bilang, Tuhan gak baik buat saya, Tuhan jahat dan sebagainya. Kenapa dia ngomong demikian? Karena dia tidak membangun dirinya dengan benar, saudara. Dasarnya benar, dasarnya Kristus, bahan yang salah. Bangun rumah dari terigu yang gak bisa, saudara sekalian. Betul gak? Setuju gak dengan saya? Iya kan, kalau buat kue pakai terigu. Bangun rumah gak bisa pakai terigu, semennya gak bisa pakai terigu. Harus pakai semen 3 roda, betul gak? Makanya gak keras-keras di rumahnya, kayak oleng begitu. Karena kenapa? Karena bahannya salah. Nah, makanya dia bilang ini, ya gak apa-apa, silakanlah. Gak ada dasar yang lain kecuali Kristus. Tapi apapun bahan yang kau bangun, suatu kali kelak akan terbukti diuji dari bahan apa yang kau bangun, betul nggak? Setuju nggak, saudara? Nah, akibatnya ketika masalah keuangan, masalah keluarga, masalah macam, kita jadi bingung dan takut dan kita bilang, Tuhan mengasihi saya enggak ya? Aduh, dosanya ini kayak nenek moyang perlu ditengking nih. Macam-macam, saudara. Padahal enggak macam-macam, semacam aja. Dia membangunnya salah, bahannya salah, saudara sekalian. Haleluya. Setuju nggak, saudara sekalian? Jangan diulangi lagi, saudara. Yuk kita maju, saudara. Nah, sehingga akhirnya karena Allah menyertai kita, kita tahu bahwa dia berikan keahlian kepada kita tahu bahan apa yang kita pakai, saudara sekalian. Sehingga ketika itu apa yang terjadi? Dia harus mengurapi kita. Ini paling penting, saudara sekalian. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang 2. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-20. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-20. Ya, saya baca 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Roh yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Oke. Tapi kita punya pengurapan. Dari mana pengurapan itu?
dari Kristus yang tinggal dalam diri kita. Makanya dia bilang, jadi sebenarnya Rasul Yohanes ingin tegur. Ada banyak orang ikut dalam pengajaran sesat gitu loh. Dia bilang, kapan kamu diajar yang gak sesat? Kamu bisa membedakan mana rasul bukan rasul. Seperti jemaat di Efesus, ya. Mereka menjadi orang yang ini rasul, ini bukan rasul, ini nabi bukan nabi, ini nabi wrong gitu. Dia tahu sekali. Jadi nggak dihantam ke romo aja, dia tahu beda gini. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Karena kenapa kamu bisa membedakan itu? Bukan karena kamu hebat, karena di dalam dirimu ada pengurapan yang mengajar kamu untuk bedakan ini benar nggak benar sekali. Sehingga kita nggak ditipu, ya. Apalagi dengan pengajaran di YouTube sekarang. Nah, di ayat yang selanjutnya, mari kita ayat 27. Kita baca bersama-sama. Sebab, 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Dan karena kita punya roh Allah itu tadi, kita harus membangun rumah Tuhan supaya tepat gitu loh. Maka apa yang terjadi? Kita punya pengurapan. Nah, pengurapan itu sebagai suatu keahlian, kemampuan bagi kita untuk membangun rumah Tuhan, saudara sekalian. Haleluya, amin saudara sekalian. Jadi kalau di rumah Tuhan, oh saya pemain musik, saya ngerti musiknya bagaimana, betul nggak? Setuju dengan saya? Nggak sembarangan saudara sekalian. Kalau saya sebagai seorang konselor, saya sebagai seorang ushernya harus senyum, betul nggak? Haleluya. Haleluya, betul nggak? Ya jangan gini, pas asar senyumnya gitu loh. Tapi Pak asar kan mengerikan, betul nggak? Ada yang begitu sekali. Ada orang lagi pas ada pelayanan gitu loh. Sumringah, haleluya. Pas nggak ada, nggak apa-apa, nggak sumringah. Nggak bisa, ini bicara soal kehidupan. Paham sekali? Semua pelayan-pelayan juga harus hidup dekat dengan Tuhan. Supaya ketika hidup dengan Tuhan, dia bisa mewujudkan keinginan Tuhan berdasarkan sebuah kedekatan dengan Tuhan. Jadi nggak sembarangan sekali. Amin, saudara sekalian. Amin. Sama bangun rumah Tuhan. Kita kan kalau misalnya ke ibadah kan gak mau telat kan? Haleluya. Bilang haleluya. Kurang keras haleluyanya. Nah, kalau orang gak mau, kan gak apa-apa lah. Oh, dia ngerti kok. Lah aku kan jauh. Jalan kaki lagi. Pahamlah. Yang kita menegur nanti rambutnya lurus semua, betul nggak? Jadi akhirnya terlambat jadi budaya. Haleluya. Saya mau nanya, berani ke kantor terlambat? Nanya doang. Berani ke kantor telat? Nanya doang. Berani sekolah telat? Sekalipun itu sekolah nenekmu, saya mau sekolah di situ. Halo, berani nggak? Nanya doang, berani nggak? Kenapa untuk Tuhan kita berani? Kan nggak remeh Tuhan. Apa sih itu nggak kelihatan kok? Udah kepepet, oh tolong Tuhan. Karena nyawanya tinggal 30%. Tolong Tuhan, doain dia. Konyongin. Masih sehat punya uang, emang gue pikirin gitu loh. Emang tentu kacau kita selalu, betul nggak? Nggak bisa. Ya, itu kan berdasarkan ada pengurapan di sini, dia ngerti. Oh, cara gini nggak bisa, bangun kayak gini nggak bisa, telat nggak bisa, betul nggak? Haleluya. Yang telat jangan tersinggung ya, biasa saja. Paham saudara sekalian? Betul gak? Semua aspek. Sehingga kita, oh iya misalnya, ini perpuluhan. Oh iya, saya sekali perpuluhan. Oh tapi ini kurang loh, tapi ini komitmen, betul gak? Tapi ini kurang. Justru itu ujilah aku. Lah kalau kelimpahan ngapain gak mecem aja, betul gak? Mecem, dar kita. Wih Tuhan ini kurang nih Tuhan. Baca lagi firman Tuhan. Ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tiga langit dan mencurahkan berkat? Oh ya ampun, itu oke, aku mau uji, betul nggak? Selesai. Jangan Tuhan, tapi gimana ya Tuhan? Tuhan gimana ya Tuhan? Tuhan gimana? Ya nggak gimana, betul nggak? Kamu aja yang repot. Gitu aja kok repot. Betul nggak saudara?
Semua aspek yang lain, semua aspek yang lain. Sehingga akhirnya hal-hal Kristus dalam diri saya dan keahlian dia beri kepada saya. Oh, kalau saya di rumah Tuhan tuh begini, saya begini, tunduk kepada pemimpin, jangan ditanduk tuh pemimpin, saudara sekalian. Itu benar. Jadi kita nggak bawa sena perut, saudara sekalian. Orang Jawa bilang sena udel. Orang sekarang orang sena udel. Sena udel. Hari Minggu, kesiangan, bisa gereja, ke depan. Enak ya. Betul, saudara. Udah. Online. Haleluya. Pokoknya kita bebas sekarang. Itu gara-gara apa-apa. Online. Udah, gereja ketekimbas. Online. Haleluya. Dan kita nggak takut akan Allah. Tidak menghargai dia. Padahal Tuhan bilang ini, nanti tahun 2020 ke atas, kita ibadah online semuanya. Kan repot sekarang. Ada berita, kita kalau nanti ibadah pakai metaverse. Apa lagi, saudara? Apa lagi metaverse? Atau metaverse kita sudah tahu. Macam-macam dimasukin sudah. Dia nggak lihat Alkitab. Dia lihat perkembangan teknologi. Dia pikir apa sih Tuhan? Saudara, kalau diketok Tuhan sekali di gempa bumi habis terus sekali ya. Habis. Nggak bersisa. Mbok ya hormat dengan Tuhan maksudnya gitu loh. Paham nggak saudara? Itu sebabnya diberikan kalian sehingga, oh my God, saya ini ada yang salah nih. BA ini Senin Kemis. Harusnya nggak Senin Kemis nih, betul nggak? Oh kan nggak apa-apa lah. Kakak pembimbing tahu kok baik orangnya. Kuteke. Haleluya. Puji Tuhan tidak apa ya. Haleluya. Saya senang dengan Ibu PA ini. Orangnya baik hati, pengertian. Awas kuteke kamu ya. Tak selentik ubun-ubunmu ya. Paham saudara sekalian? Jadi mari kita perbaiki hal-hal seperti ini. Makanya seminggu lalu saya katakan bahwa ketika Tuhan membersihkan noda ya di Sion, maka akan ada tudung kemuliaan. Itu saudara, oh my God. Bukan begini, kalau kita ibaratnya tunduk, ada Tuhan, hati-hati. Juga biasa tapi kita, aduh Tuhan kok apa? Penuh di sini ada aduh susah ngomongnya gitu ya. Bukannya di ibadah di rumah kita ada hadirat Tuhan, aduh Tuhan kayak ada cengkeraman gitu ya, dipegang sama Tuhan gitu loh ya. Kalau kayak gini kan mana ada kakak berantem, nggak ada berantemnya, nggak ada. Tapi kalau nggak ada itu wuprang maafin ya, pecahkan roti, minggu depan buat lagi ya. Emang nggak capek terus sekali. Kalau kita punya hadirat Tuhan, perkataan kita bagus, nggak kasar gitu. Ya bisa, ini barang-barangnya, emang matamu nggak ada? Ada anak muda jangan gitu kalau kita. Emaknya bilang gini, nak cuci piring. Emang saya pembantu? Nanti dimarahin, nanti ribut. Nggak ditegur repot, betul nggak? Nilainya hancur, betul nggak? Kalau nanti anaknya jadi apa-apa kita juga yang susah, betul nggak? Haleluya, anak zaman sekarang. Nelen ludah. Mari jangan buat seperti itu, betul nggak? Lah kita kan ikutan udah lama, betul nggak? Bukan 2-3 hari. Ya, Brian begitu Brian, nggak gitu ya. Ya, karena kenapa? Karena kita lihat yang short di video di dunia ini, so, kayaknya ada kata-kata yang gak enak di kata-kata dunia, betul nggak? Dan kita nggak bisa sama sekali ya. Kita nggak bisa adopsi itu. Jangan gara-gara itu. Saya ini gaul loh. Kenapa? Kata-katanya kayak kata anak muda. Ya nggak gitu. Kalau bagus sih nggak apa-apa. Kalau nggak bagus, ngapain dicomberan diadopsi, betul nggak? Betul nggak? Yang di meja aja belum bisa diadopsi, bagaimana dari comberan, betul nggak saudara sekalian? Yang di meja aja diadopsi. Lebih enak di meja. Paham ya? Nah sehingga akhirnya kita membangun diri dengan hal yang betul saudara sekalian. Dan otomatis kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang dibangun oleh Aholiab, juga yang dibangun oleh yang namanya Bezalel. Ketika mereka dekat dengan Tuhan, mereka bangun rumah itu. Dan paling terakhir, bagaimana ketika rumah itu dibangun, ada awan kemuliaan Tuhan.
Dan Tuhan bilang, aku berkenan dengan rumah ini. Nah, nanti kalau kalian doa semuanya di tempat ini dan merendahkan diri, cari wajahku, aku akan mendengar dari surga. Ketika kalian datang semuanya minta pengampunan dosa, aku akan memulihkan. Bukannya kamu saya pulihkan, bangsamu tak pulihkan juga. Negaramu saya pulihkan juga. Karena Tuhan ingin bekerja dengan bumi. Dia pasti bekerja buat dan gerejanya. Ada amin, saudara? Dan yang kali terakhir dikatakan, ada pengurapan yang ada kita. Dan pengurapan itu penting sebagai kemampuan untuk kita melakukan banyak hal. Karena tidak semuanya kita mampu. Kita bisa 70, Tuhan buat 100. Kita bisa buat 80, Tuhan buat 100. Bahkan lebih daripada 100. Karena dia adalah Allah yang besar. Setuju dengan saya, saudara? Saudara-saudara sudah mengerjakan banyak untuk di bangsa-bangsa, di desa-desa. Kita bisa mengerjakan sampai nilai 60. Tapi Tuhan lebih repot untuk membuat itu menjadi 100. Bahkan 100 lebih, saudara. Mari kita menjadi bagian batu hidup yang mau dipakai oleh Tuhan sebagai pembangunan rumah Tuhan. Ketika kita bangun, bahannya benar dalam dirinya Kristus sekali. Dan sadar kita punya roh Allah. Maka apa yang terjadi? Kita akan bangun tepat seperti yang diinginkan. Ada kemuliaan Tuhan dari sisi lain. Dia berikan kemampuan yaitu urapan buat kita. Urapan itu buat kita berhasil. Makanya ketika murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka hopeless semuanya, kabur semuanya, sembunyi, gak percaya. Yesus datang, masuk, gak tahu caranya gimana, saudara. Masuk ke tengah-tengah mereka. Saya kan gak lewat jendela, gak lewat pintu, saudara. Karena tubuhnya dimuliakan, masuk. Ketika dia masuk, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Tiba-tiba dia hembuskan Roh Kudus. Keren. Itu artinya dia tahu bahwa kekuatan murid-muridnya seberapa. Dan dia tahu kekuatan Roh Kudus. Dilepaskan Roh Kudus. Makanya Kisah 1 ayat 8 dia bilang, kalau kamu Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Untuk beritakan Injil. Di mana? Di Lembang, di mana? Di kantormu, di mana? Di bangsa-bangsa. Pengurapan itu penting. Dan pengurapan itulah membuat kita bisa membawa bom untuk meledakkan tempat demi tempat yang selama ini dibelenggu oleh si jahat. Kehadiran kita menghancurkan si jahat dan menghadirkan hadirat Allah. Setuju dengan saya? Ini penting. Saya punya keyakinan 2024 Tuhan akan membuat mukjizat yang tidak lazim buat kita. Ya, bagaimana kesembuhan terjadi, ya, dan itu bukan dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, yang notabene hamba-hamba Tuhan terkenal. Padahal kita semuanya hamba Tuhan. Haleluya. Siapa hamba Tuhan? Sini hamba Tuhan. Nah, kamu hamba siapa? Nanya doang. Hamba Tuhan datang. Bukan. Gak tahu hamba siapa. Ya hamba Tuhan juga, betul enggak? Cuma pemahaman harus benar. Sehingga kalau dia bisa, saudara juga bisa. Kenapa? Saudara? Kenapa? Karena saudara memiliki roh yang sama seperti dia. Kalau saudara punya pemimpin rohnya luar biasa, mari nilai-nilai itu saudara ikutin. Karena satu kali kelak saudara akan naik level seperti apa yang dia bangun. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Ya, kita akan dibawa menjadi hamba Tuhan yang betul-betul sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita akan demonstrasikan kuasa Tuhan. Bu, asik kan misalnya, Bu, namanya siapa Bu? Bu Nunung. Nah, desa mana Bu? Jayagiri. Ibu dari Jayagiri dan sakit dalam nama Yesus sembuh. Soalnya di telepon Ibu Yus, dia sibuk. Kamu tahu? Saya bisa. Kamu sekolah di mana? Di UP. Nah di UP gitu ya. Dosen kamu sakit, Pak sini Pak, tak doain. Kan bukan soal agama ya. Doain boleh betul nggak? Siapa lagi? Siapa lagi? Brian di Singapura. Ada orang susah. Emas dan perak saya nggak punya. Oh.
I have no gold, but I have the Jesus. And say to them, in the name of Jesus, you must heal. Okay? Not about you. But it's all about Jesus who lives in your heart. You can do anything through Jesus. Are you agree with me? Setuju dengan saya? Setuju? Bahasa Indonesia. Iya, siapa lagi? Siapa lagi? Saudari sebelah yang nunduk. Saudari, kamu dari Papua. Kamu juga bisa. Betul nggak? Karena dalam dirimu ada bangun dirimu dengan benar. Supaya Papua mengalami lawatan Tuhan. Supaya dari ini nanti mengadopsi Papua. Ngomong-ngomong kamu Papua di mana? Serui, oh ya. Kayaknya belum ada pelayanan. Sentani ya? Sentani ya? Serui Sentani ya? Ya, kapan kamu balik sana? Masih lama ya. Sekarang doa. Bangun kubu doa di sini. Pergi ke Serui. Dari Lembang untuk Serui ya. Ya, bisa terjadi. Tapi kalau hanya orang-orang tertentu, lama sekali. Tapi kalau semua cuma bergerak di Jayagiri, mana lagi yang lama? Mana lagi? Cikole, terus bergerak semua bergerak. Memang ada departemen misi, tetapi semuanya kita bergerak karena kita sedang membangun rumah rohani. Membangun rumah Tuhan yang kuat karena dasarnya Kristus, bahannya oke, dan berkarakter Kristus karena kita punya roh Allah. Maka kita akan keluar memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan di sisi yang lain, ada pengurapan yang luar biasa. Dan pengurapan itulah yang memberikan kemampuan kita lebih untuk melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Dan meledakkan tempat-tempat dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena kenapa? Karena dia membuat satu terobosan melalui hidup kita. Setuju dengan saya? Makanya Daud ketika dia perang melawan Filistin. Dia tanya sama Tuhan. Tuhan boleh gak saya perang? Terus Tuhan bilang boleh perang. Gitu. Terus dia perang, dia berkemenangan. Dia bilang, seperti air yang menerobos, musuh-musuhku diterobos. Itu kan bicara soal pengurapan, betul nggak? Di sisi yang lain kalahlah Filistin, datang lagi Filistin. Pas datang dia bilang, wih udah kalah, saya perangi lagi nggak? Dia tanya lagi dengan Tuhan, Tuhan boleh nggak perang? Boleh, tapi strateginya diubah. Caranya gimana? Nanti kalau ada suara pohon kertai berbunyi, perang gitu. Dan suara pohon kertai berbunyi, dia perang. Kenapa? Dia sedang membangun peperangan itu dengan cara Tuhan. Setuju dengan saya? Sama seperti dialami oleh Petrus. Emas dan perak gak punya. Saya yakin bahwa apa yang di otak dia itu adalah ditanamkan oleh Roh Kudus. Sehingga dia begini. Zaman sekarang, orang tuh butuh makan. Kalau saudara bagi sembako, datang sekampung-kampung. Betul gak? Karena butuh makan. Tetapi Petrus tahu yang dibutuhkan dia ini bukan makan. Yesus dikasih makan lapar lagi. Harus dikasih Yesus. Sehingga dia bilang, tahu nggak emas dan perak aku nggak punya. Dilihat mukanya, kaya nih betul. Sumbangan besar pasti gitu. Tapi Petrus bilang, sorry emas dan perak aku nggak punya. Kalau mau jujur gini, pulang ke rumah sebentar ya. Aku ambil emas dan perak tak jual, saya bagi-bagi sama kamu. Tapi bukan itu yang utama. Saya yakin pasti dia punya harta di rumah, betul nggak? Minimal tabungan lah sekalian. Punya kok. Cuma dia membuktikan bahwa sebenarnya kamu tuh nggak butuh yang namanya yang sedekah. Dan kamu tuh butuh Yesus. Dan puluhan tahun dia di pintu gerbang indah. Otaknya sedekah. Ketemu orang, sedekah. Orang di pinggir jalan minta-minta, mereka nggak butuh Yesus. Mereka butuhnya sedekah, betul nggak? Makanya kalau mobil mewah digini, Pak, mobil butut lewat. Karena dia tahu bahwa ini orang kaya. Tetapi kalaupun itu dikasih nggak menyelesaikan masalah dia. Tapi Petrus tahu, kalau gitu apa yang saya kasih? Yesus. Itu jawabannya. Dia kasih nama Yesus. Kenapa? Karena Petrus sudah membangun dirinya benar. Apa yang dia bangun, dia tolong orang lain. Sehingga orang dibangun. Dan di sisi yang lain, dia mengalami pengurapan daripada Tuhan. Dan biarlah hari ini juga Tuhan mengurapi saudara-saudara untuk menyelesaikan 2024. Oleh karena apa? Supaya kita membangun dengan tepat dan kemudian
memposisikan diri dengan tepat, sehingga apa yang kita bangun tepat seperti yang diinginkan, dan akhirnya kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Rumah kita, keuangan kita, bisnis kita, pergaulan kita, rumah tangga kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada amin suku sekalian? Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh my God, ikurapala shekiara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Kami sembah ya Roh Suci, ya Roh Kudus, ya Roh Mukjizat, ya Roh Allah. Kami sembah, bawa kami semuanya ke dalam kebenaran Bapa. Kebenaran memerdekakan. Yeralarabe, shiralaramarara yaralade, yeshe. Ale, kami mau minum di rumahmu. Haleluya. Dari bait kudusmu mengalir aliran air hidup. Kami mau minum di sungaimu Bapa, sungai Rohmu. Haleluya. Kami mau minum sepuasnya. Haleluya. Shehera lana lana, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau, kami dahagakan Engkau, kami nantikan Engkau. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi, Syekaralah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama, katakan bersama-sama, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah, mengalir tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan, terima kasih. Tuhanlah yang membuat perbedaan antara kami dan umat-Mu, Tuhan. Berbeda dengan dari bangsa-bangsa yang lain, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas kami, Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami semuanya, Tuhan. Tuhan yang menghampiri kami satu persatu, Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang ada di Zoom, Tuhan yang menghampiri mereka, Tuhan. Tuhan yang mendatangi mereka, Tuhan. Juga jemaat yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan, biarlah Tuhan menghampiri mereka, mendatangi mereka, seperti Engkau mendatangi